Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo segera melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima pekan depan. Sejumlah pekerjaan rumah terdekat dan wujud nyata visi telah menanti calon Panglima TNI. Apa saja yang menarik dicermati jelang pergantian jabatan ini? Ulasan lebih dalam disajikan jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Tiga unit ANOA ambulans yang digunakan oleh tim medis. Saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita. Menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai calon Panglima TNI. Saya harus mengakhiri masa pengabdian di Tentara Nasional Indonesia. Biar yang nyetir Pak Andika. Tongkat Komando Panglima segera beralih ke Jenderal Andika Perkasa. Prosesnya bisa dibilang tanpa kendala meski tak lepas dari pro kontra soal giliran Matra. Apa saja PR terdekat dan tugas besar dari Panglima TNI baru? Bagaimana pula kans dari Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto untuk masuk ke Kabinet Presiden Jokowi? Kami ulas lebih dalam bersama saya, Friska Clarissa. Presiden Jokowi menetapkan hati memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Surat Presiden soal pergantian Panglima yang diantarkan pihak istana ke DPR Rabu 3 November lalu tak butuh lama untuk diproses. Uji kepatutan dan kelayakan, verifikasi faktual, hingga rapat paripurna pengesahan calon Panglima di DPR berlangsung kurang dari sepekan. Meskipun sejumlah pro dan kontra terkait tak bergilirnya Matra tetap ada. Kalau dari gedung parlemen di Senayan, sudah sering terdengar ramai suara dukungan untuk Jenderal Andika. Bahkan jauh sebelum dipilihnya calon Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Tapi tidak dengan di istana. Lebih senyap karena etisnya tidak boleh ada yang melangkahi Presiden yang memegang hak prerogatif. Pertemuan-pertemuan terkait pun digelar secara intern atau tertutup. Terakhir misalnya 1 November lalu siang hari saat hujan mulai turun di kompleks istana, saya melihat ada mobil berplat bintang 4 milik Panglima TNI dan Kapolri yang berada di depan gedung utama Sekretariat Negara. Pada saat itu Panglima TNI dan Kapolri bertemu dengan Mensesnek secara tertutup, artinya itu adalah 2 hari sebelum surpres atau surat Presiden terkait pergantian Panglima diantarkan langsung Mensesnek ke DPR. Sementara terkait dengan rotasi Matra, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut bahwa bisa nanti pada periode berikutnya giliran Angkatan Laut. Selama ini memang ada 2 nama mengerucut yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Dari Matra Laut ada Laksamana Yudo Margono dan dari Matra Darat ada Jenderal Andika Perkasa. Sampai akhirnya Presiden melabuhkan pilihan kepada Jenderal Andika Perkasa yang diputuskan sebelum Presiden melakukan lawatan ke 3 negara pada akhir Oktober lalu. Pekerjaan rumah terdekat Jenderal Andika pasca dilantik nanti adalah memilih calon kasat yang segera ditinggalkannya. Berdasarkan Undang-Undang TNI, Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima. Setidaknya ada 3 nama calon kuat yang mengemuka. Di antaranya yang pertama Letjen Dudung Abdurrahman. Pangkostrat saat ini yang rekam jejak karirnya cukup moncer. Lulusan Akademi Militer 1988 ini pernah memegang komando sebagai Pangdam Jaya pada 2020 hingga 2021. Setahun berprestasi sebagai Pangdam Jaya mengantarkan Dudung menjadi Jenderal Bintang 3 hingga sekarang. Yang kedua Letjen Eko Margiono. Lulusan Akademi Militer 1989 ini pernah menjabat Pangdam Jaya dan Pangkostrat yang saat ini dijabat Letjen Dudung. Ia juga menjabat Pangkostrat pada 2020 hingga 2021. Sampai saat ini Letjen Eko Margiono menjabat sebagai Kasum TNI sejak 2021.
Yang ketiga, Letjen Bakti Agus Fajari. Secara angkatan di Akademi Militer, ia merupakan senior Letjen Dudung dan Letjen Bakti Agus, angkatan tahun 1987. Ia menjabat Pangdam Diponegoro sejak 2020 hingga 2021. Lalu sejak Maret 2021, ia mendampingi Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat hingga kini. Saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita. Jenderal Andika Perkasa menjanjikan sejumlah fokus tugas. Penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI, penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut, dan udara, serta peningkatan kesiapsiagaan operasi militer untuk perang dan selain perang. Ada pula peningkatan operasi siber, sinergitas intelijen, dan pemantapan interoperabilitas Trimatra, serta penguatan penataan organisasi dan reaktualisasi peran diplomasi militer. Jenderal Andika akan segera dilantik Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI pekan depan sebelum batas masa pensiun Marsikal Hadi Cahyanto akhir November. Marsikal Hadi pun sudah berpamitan bertepatan pada Hari Pahlawan di hadapan Kasal dan para prajurit TNI AL di Kota Pahlawan, Surabaya. Saya harus mengakhiri masa pengabdian di Tentara Nasional Indonesia yang hampir selama 35 tahun saya bersama dengan rekan-rekan sekalian dan hampir 4 tahun sebagai Panglima TNI. Menarik juga dicermati peluang Marsikal Hadi yang cukup besar untuk melanjutkan karir sebagai Menteri Jokowi saat purna tugas jika ada reshuffle kabinet nanti. Selama menjabat Panglima TNI, Marsikal Hadi dinilai sukses menjalankan misi termasuk dalam penanganan pandemi. Ia juga bukan sosok asing buat Presiden Jokowi. Mulai menjabat Komandan Lanut Adi Sumarmo Solo saat Jokowi masih sebagai Wali Kota Surakarta, hingga menjadi Sekretaris Militer Presiden, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Panglima TNI di masa Jokowi menjabat Presiden RI. Di tangan Panglima baru, wujud nyata visi TNI adalah kita dinantikan setiap warga negara. Yang jadi catatan, meskipun pemilihannya tidak terlepas dari proses politik, tapi Panglima TNI harus memastikan tidak ada celah berpolitik praktis bagi setiap prajuritnya tanpa kecuali. Seperti pesan Panglima tertinggi, Kepala Negara, politik TNI adalah politik negara. TNI harus berpijak pada kebijakan negara. Dengan kepentingan rakyatlah yang utama. Tak kalah dinantikan, akankah Marsikal Hadi Cahyanto masuk ke dalam kabinet Jokowi setelah purna tugas sebagai Panglima TNI? Rizka Clarissa, Yanwar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.